Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Kurniawan dengan NIM 2101012012033. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas rekayasa nilai, yaitu studi kasus 4 mengenai proyek Hospital and Staff Housing Complex. Ada beberapa hal yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu mengenai gambaran umum rumah sakit, yang kedua mengenai deskripsi proyek, yang ketiga prosedur value engineering, dan yang keempat yaitu rekomendasi value engineering. Kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu gambaran umum rumah sakit. Yang pertama, studi value engineering dilakukan pada tahap pengembangan desain, yaitu fase 3 dari 50% gambar kerja yang telah diusulkan untuk rumah sakit. Yang kedua, melibatkan rumah sakit dengan luas sekitar 350.000 square feet dan sebuah kompleks perumahan dari 5 bangunan di sekitarnya, yaitu dengan luas wilayah 195.000 square feet. Kemudian ada sekitar 127 ide yang dihasilkan, 56 ide yang dikembangkan, dan 22 ide desain yang disarankan untuk ditinjau. Kemudian yang keempat, biaya proyek kira-kira 93 juta US dollar dengan potensi penghematan sebesar 16 juta dolar dan ada peningkatan pendapatan sekitar 265.000 dolar per tahun. Kemudian tim studi value engineering menyarankan agar pemilik proyek mempertimbangkan dua opsi untuk menunda pengeluaran biaya awal. Yang pertama, alasannya karena meniadakan rumah perawat dan sewa ruangan karena owner bisa untung sekitar 200.000 US dollar per tahun dan menghindari 3.500 US dollar untuk belanja modal. Yang kedua, untuk mempertimbangkan desain build, kemudian sewa kembali selama 20 tahun. Dengan melakukan ini, pemilik akan menangguhkan sejumlah kurang lebih 15 juta dolar dalam pengeluaran modal dan memiliki fasilitas setelah 20 tahun. Untuk proyek ini terdapat 4 aspek utama yang ditinjau oleh tim value engineering. Yang pertama yaitu dari aspek struktural dengan adanya 16 item yang bila ditotal sekitar 3.500 US dollar. Kemudian ada aspek arsitektural dengan 2 item pekerjaan yang bila ditotal sekitar 130.000 US dollar. Yang ketiga ada aspek mekanikal dengan ada 14 item pekerjaan yang ditotal sekitar 1 juta US dollar, dan yang terakhir ada aspek elektrikal dengan 11 item pekerjaan yang ditotal sekitar 3.800 US dollar. Kita masuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai deskripsi proyek. Deskripsi proyek sendiri pada proyek kali ini memperhatikan ada jumlah tempat tidur sebanyak 180 buah, kemudian ada luas area sekitar 500.000 square feet, parkir 1 mobil per tempat tidur ditambah staf dan pasien rawat jalan, kemudian disediakan denah lokasi, dan yang terakhir perumahan dapat menampung semua dokter dan perawat serta harus disediakan area rekreasi. Ada 4 aspek utama yang ditinjau. Yang pertama struktural, yaitu item pekerjaan yang termasuk struktural yaitu pengolahan air limbah di tempat, limbah didaur ulang untuk irigasi, pendingin perumahan gedung utilitas, insinerator, plat inti, plat cetak, dan rangka beton bertulang. Dari aspek arsitektural, pekerjaan yang ditinjau yang pertama ada interior yaitu partisi drywall, eksterior panel beton pratekan, kemudian ada lantai vinyl secara umum dengan lobi dan lantai dasar dengan granit, kemudian panel menggunakan beton plat cetak, partisi dinding dengan cat enamel, dan plafon yang dicat jenis Armstrong, dan papan gipsum tahan air untuk area basah. Kemudian aspek yang ketiga yaitu aspek mekanikal. Pekerjaan yang ditinjau yaitu sistem air panas dan dingin domestik, kemudian ada osmosis terbalik atau sistem air terionisasi, kemudian ada sistem drainase serta sistem drainase air hujan, oksigen, vakum, sistem jaringan gas medis lainnya, pemanas, ventilasi, dan AC, dan sistem pemadam kebakaran, limbah, dan sistem insinerator layanan gas bertekanan rendah atau LPG, kemudian
sistem irigasi dan sistem kontrol suhu otomatis. Untuk aspek elektrikal, pekerjaan yang ditinjau yaitu sistem genset 2700 kV sistem UPS, sistem alarm kebakaran, sistem keamanan, sistem panggilan khusus. Kemudian ada daya, pencahayaan, telekomunikasi, komunikasi radio, dan perlindungan petir. Untuk perkiraan biayanya sendiri yang dikembangkan oleh manajer proyek, kemudian sudah disesuaikan dan divalidasi oleh desain estimator untuk bangunan rumah sakit utama dan area pendukung dengan luas sekitar 356.000 square feet yang dikembangkan atau diperkirakan yaitu 74 juta US dollar dengan biaya per unitnya $210 per square feet. Kemudian untuk perumahan dan asrama ditambah area pendukung dengan luas sekitar 197.000 square feet itu perkiraan biayanya 18 juta US dollar dengan biaya unitnya $93 per square feet. Jika di total estimasi biaya yaitu sebesar 93 juta US dollar. Kemudian memasuki pembahasan yang ketiga yaitu prosedur value engineering. Prosedur value engineering berkaitan mengenai tahap-tahap yang dilakukan oleh tim value engineering pada proyek yang ditinjau. Tahap-tahap itu yang pertama mengenai prastudi. Tahap prastudi ini berisi yaitu setelah menerima dokumen proyek, rencana dipilih dan dokumen desain, anggota tim VE meninjaunya. Pada saat ini perkiraan rencana tidak mencerminkan seberapa detail dokumen. Juga daftar pertanyaan dan ide yang akan ditinjau selama hari pertama workshop formal dihasilkan. Pada rencana kerja value engineering ini ada 6 fase, yaitu fase informasi, 2 fase kreatif, 3 fase penilaian, 4 fase pengembangan, 5 fase presentasi, dan yang ke-6 fase laporan. Kita masuki fase yang pertama yaitu fase informasi. Apa sih yang terdapat dalam fase informasi? Yaitu tim value engineering melakukan analisis fungsi dari berbagai komponen proyek. Fungsi sistem merupakan elemen pengendali dalam pendekatan value engineering secara keseluruhan. Prosedur ini memaksa tim value engineering untuk berpikir dalam hal fungsi dan biaya yang terkait dengan fungsi itu. Menyiapkan analisis fungsi membantu menghasilkan banyak ide yang akhirnya menghasilkan suatu rekomendasi. Yang disertakan dalam laporan ini adalah lembar kerja analisis fungsi. Analisis fungsi pada proyek kali ini dapat terlihat pada gambar, yaitu ada function analysis worksheet, di mana setiap aspek yang ditinjau itu merupakan analisis fungsi. Kemudian analisis fungsi juga mencakup crossword model, yaitu setiap item pekerjaan itu dikelompokkan menjadi sebuah bagian yang dinamakan crossword model value engineering. Kita masuk fase yang kedua yaitu fase kreatif. Pada fase ini, tim studi value engineering menyatat ide-ide kreatif yang telah dipikirkan. Tim value engineering memikirkan berapa banyak cara untuk menyediakan fungsi yang diperlukan pada biaya awal dan atau LCC atau life cycle cost yang lebih rendah dan peningkatan desain untuk meningkatkan fungsi yang diperlukan. Kemudian, tim value engineering mencari ide sebanyak-banyaknya yang akan disaring pada tahap selanjutnya. Untuk contoh fase kreatif pada proyek ini pada bagian general set dapat dilihat pada tabel, di mana ada 2 ide kreatif yang dihasilkan, yaitu hapus perumahan pria dan sewa ruang, dan tawarkan perumahan menggunakan desain bangun sewa kembali, serta dilengkapi dengan initial savings dan life cycle savings. Kemudian fase ketiga yaitu fase penilaian, yaitu tim value engineering menilai dan mengurutkan ide-ide yang dihasilkan dari fase kreatif tadi. Sisa lembar kerja daftar ide kreatif digunakan untuk fase ini. Dan hasilnya disertakan di sisi kanan lembar kerja. Ide yang tidak praktis atau tidak layak untuk studi tambahan akan diabaikan. Dan ide-ide yang berpotensi besar untuk pengamatan biaya akan dikembangkan lebih lanjut. Kemudian fase pengembangan. Pada fase pengembangan studi value engineering, ide-ide terpilih diperluas menjadi solusi yang dapat dikerjakan. Pengembangan studi value engineering terdiri dari desain yang direkomendasikan, perbandingan life cycle cost, dan menjelaskan evaluasi atas kelebihan dan kekurangan
dari rekomendasi yang diusulkan. Penting bahwa tim value engineering menyampaikan konsep rekomendasi mereka kepada desainer. Setiap rekomendasi memiliki penjelasannya masing-masing untuk membandingkan metode pada desain asli dengan perubahan yang diusulkan. Kemudian memasuki fase presentasi dan laporan. Fase ini merupakan fase terakhir dari value engineering yang berisi penyajian dan penyusunan rekomendasi. Langkah selanjutnya dari rekomendasi value engineering akan disaring oleh tim value engineering sebelum hasilnya dipresentasikan. Pada hari terakhir proses studi value engineering, presentasi tiap rekomendasi yang terkandung dalam laporan ini dibuat untuk tim yang sama yang hadir pada hari pertama. Ini yang dibahas pada tahap kali ini yaitu mengenai faktor ekonomi. Data ekonomi dan asumsi yang dibuat untuk perbandingan life cycle cost adalah sebagai berikut. Ada beberapa yang diperhatikan. Yang pertama, discount rate 10%, analisis periodnya 30 tahun, equivalence approach itu menggunakan present worth converted to analyze method, kemudian inflation approach-nya constant dollar, present worth annuity factor 9,42. Untuk biaya pengerjaan, biaya energi 0,03 sen per kilowatt hours itu rata-ratanya. Kemudian biaya pemeliharaan 1-5% dari biaya model tergantung pada elemen pekerjaan. Kemudian setelah tadi dari tahap-tahap yang telah dilaksanakan terdapat ringkasan hasil, yaitu laporan pada bagian ini berisi rangkuman hasil dan rekomendasi untuk penelitian. Ide-ide yang sudah dikembangkan kemudian diajukan untuk mendapatkan ide-ide yang diterima. Ketika meninjau hasil studi value engineering, sangat penting untuk meninjau setiap bagian dari rekomendasi atas manfaatnya itu sendiri. Tim value engineering mengembangkan 56 proposal untuk perubahan. Ada sekitar 16 juta US dollar dalam potensi penghematan biaya awal dan lebih dari 265 ribu dolar per tahun dalam present worth dari penghematan biaya tahunan ONM, ditambah lebih dari 500 ribu dolar per tahun dalam pendapatan tambahan. Selain itu, ada 22 saran desain yang disediakan untuk mengklarifikasi desain, meningkatkan desain atau meningkatkan biaya. Kemudian kita memasuki pembahasan yang keempat, yaitu rekomendasi value engineering. Rekomendasi yang pertama yaitu revisi tata letak lab klinis atau departemen hemodialisis. Untuk desain originalnya sendiri yaitu laboratorium klinik dan departemen hemodialisis terletak di antara sumbu 10, 15, dan AF. Dibagi menjadi area terpisah untuk donor darah, laboratorium klinis, dan untuk hemodialisis. Untuk original desain dapat dilihat pada gambar mengenai total cost-nya. Kemudian ada desain yang diajukan. Desain yang diajukan pada oleh value engineering yaitu mempertimbangkan penataan ulang laboratorium klinis dan donor darah. Selain itu ada penambahan 3 tempat tidur untuk pasien hemodialisis. Untuk hasil diskusi yang dihasilkan yaitu tata letak yang disusun ulang dapat meningkatkan kelancaran rawat jalan dan donor darah ke area donasi dan meningkatkan pendapatan rumah sakit. Penghematan biaya, kesimpulan dari LCC dan sketsa desain sebagai berikut. Life cycle cost dapat dilihat pada gambar dan gambar sketsa juga dapat dilihat pada gambar dengan desain seperti pada gambar. Kemudian memasuki rekomendasi yang kedua yaitu merevisi panel eksterior pracetak untuk rumah sakit dan perumahan. Kemudian untuk desain originalnya sendiri yaitu desain aslinya, desain ini menyebutkan desain panel dinding eksterior dengan desain pracetak dengan tebal 7 aksen untuk rumah sakit dan perumahan. Untuk desain yang diajukan menggunakan panel dinding pracetak dengan ketebalan 5 aksen untuk rumah sakit dan menggunakan CMU, plaster, dan cetak tekstur untuk unit perumahan. Dan diskusi yang dihasilkan yaitu tim mendiskusikan panel dengan pabrikan lokal yang mengindikasikan bahwa panel dengan ketebalan 5 aksen sudah cukup. Untuk total cost-nya dapat dilihat pada gambar untuk siap desain.
Untuk gambar sketsa pada rekomendasi kedua yaitu sebagai berikut. Dapat dilihat pada gambar. Seperti yang sudah dijelaskan pada desain yang dihasilkan atau yang sudah didiskusikan. Kemudian kita memasuki rekomendasi yang ketiga yaitu konfigurasi ulang sistem distribusi listrik. Desain aslinya sendiri yaitu bangunan gardu sekitar 9.500 square feet untuk menampung 6 trafo untuk perumahan dan rumah sakit. Setelah merevisi beban ke semua fasilitas, kapasitas trafo yang diperlukan akan yaitu 9.000 km volt ampere dari gardu. Diperlukan untuk menjalankan sekitar 59.000 LF3 kali 300 ditambah kabel tegangan rendah 150 mm kuadrat. Untuk total cost-nya sendiri dapat terlihat pada gambar. Kemudian ada desain yang diajukan. Distribusi tegangan tinggi menggunakan jaringan 13,8 kV ke berbagai fasilitas dan menggunakan oil tap transformator dipasang di luar ruangan di dekat konsentrasi tegangan. Untuk total cost-nya dapat dilihat pada gambar. Dilengkapi dengan rincian kebutuhannya sendiri dapat dilihat pada gambar juga. Untuk diskusi yang dihasilkan pada rekomendasi 3 yaitu kinerja distribusi daya yang lebih baik dan peningkatan layanan tercapai. Satu-satunya kerugian adalah bahwa pemilik harus memaintain transformator. Maintain tidak boleh melebihi 2 jam per tahun untuk setiap unit. Biaya penggantian minimal ketika transformator dirancang berada di 80% dari kapasitas mereka. Untuk life cycle cost-nya sendiri dapat dilihat pada gambar dengan total savings yaitu dapat dilihat juga pada gambar. Kemudian untuk rekomendasi keempat yaitu menambahkan 3 tempat tidur baru untuk departemen hemodialisis. Desain originalnya sendiri yaitu desain saat ini terdapat 4 tempat tidur di departemen hemodialisis. Untuk desain yang diajukan yaitu merevisi desain untuk menambahkan 3 tempat tidur tambahan untuk menutupi kebutuhan pasien anak dan unit parental, merelokasi unit ke ruang yang lebih besar. Untuk diskusi yang dihasilkan yaitu hemodialisis adalah layanan yang dibutuhkan dengan daftar tunggu yang panjang di rumah sakit. Pasar lokal harus lebih dari mampu memasok kebutuhan untuk tempat tidur tambahan. Pendapatan yang diproyeksikan akan dengan mudah mengimbangi biaya awal dan membantu menutup pengeluaran lain. Life cycle cost summary dan total savings dapat dilihat pada gambar. Setelah rekomendasi dari value engineering dari 1 sampai 4 dapat dirangkum mengenai setiap aspek pekerjaan mulai dari general, arsitektural, struktural, mechanical, electrical, dan medical equipment. Setelah dikaji dan didiskusikan secara mendalam, pada proyek kali ini menghasilkan life cycle cost dengan total saving atau life cycle savingnya itu sebesar 17.695.690 US dollar. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.